Shalom, damai di hati. Jumpa lagi kita di edisi renungan hari ini. Mari jemaat kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Ya Tuhan, firman kehidupan. Saat ini kami hendak lagi membaca bagian Alkitab. Kami bermohon, Tuhan kiranya persiapkanlah kami, beri kami hikmat, tetapi pun konsentrasi yang baik, untuk kami memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Maka kuduskanlah kiranya persekutuan kami yang sedang berkumpul di sekitar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebab tanpa tuntunan Roh-Mu yang kudus, pasti kehadiran kami dan berita firman Tuhan ini tidak akan punya arti apa-apa dalam kehidupan kami. Maka ampunilah kami ya Tuhan, jikalaupun dalam kenyataannya seringkali berita firman Tuhan menjadi tawar oleh karena tindakan dan perbuatan kami yang seringkali bertentangan dengan apa kata firman Tuhan. Maka kuduskanlah dan sucikan kami, sehingga kami boleh layak membaca, mendengar dan merenungkan, tetapi pun juga melakukan firman-Mu dalam hidup dan kerja kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hendak membaca Alkitab. Dan hari ini bacaan kita terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 berkata, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Hidup kita ini ibarat seperti jalan. Tidak selamanya kita harus melewati jalan yang lurus. Kadangkala kita harus melewati jalan yang berliku-liku. Tidak selamanya juga kita harus melewati jalan yang beraspal. Kadangkala kita pun harus melewati jalan yang berbatu, berpasir, berkerikil. Seperti itulah kehidupan kita di dunia ini. Artinya sepanjang hayat dikandung badan, namanya persoalan, pergumulan akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Penuh warna dan kaya makna. Dan ketika toh ditanyakan kepada kita saat ini, apa yang paling kita takuti? Ketika kita harus melewati semuanya itu. Yang pasti jawaban kita semua berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi barangkali jawaban yang tepat bagi kita adalah jangan pernah kita kehilangan pengharapan iman kita kepada Tuhan. Iman adalah anugerah Allah dalam karya Roh Kudus. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam bacaan saat ini terungkap bahwa iman para rasul, pembaca surat Petrus, didasarkan pada percaya walaupun belum pernah melihat.
Petrus memuji iman jemaat kepada Kristus, sebab iman mereka tidak didasarkan pada apa yang mereka lihat, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang belum pernah dilihat dan diyakini telah menyelamatkan orang percaya, sehingga mereka akan melihat dan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kepercayaan mereka tidak didasarkan pada bukti penglihatan langsung pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, melainkan berdasarkan berita Injil atau kesaksian Rasul Petrus yang adalah saksi mata peristiwa tersebut. Itulah sebabnya mereka mampu mengasihi Tuhan dan tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan, tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi. Semuanya adalah untuk mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Dari bagian firman Tuhan ini, maka sebagai keluarga Kristen, kita pun dapat memahami bahwa iman yang murni dan sungguh-sungguh kepada Tuhan ternyata akan membuahkan kasih dan akan membuahkan sukacita yang melimpah. Walaupun kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan itu hadir dan berkarya dalam hidup ini, tetapi sesungguhnya Allah yang penuh kuasa ada bersama dengan kita di dalam iman. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus, jiwa kita akan diselamatkan. Karena itu, sebagai orang beriman, kita harus mampu bersaksi tentang keselamatan jiwa di dalam Kristus kepada semua orang. Seperti ungkapan lagu dalam NKB nomor 155 mengatakan, kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kiranya saudara-saudaraku, sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan akan meliputi hati kita, karena kita telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diberitakan hari ini. Firman-Mu sungguh menguatkan dan sungguh meneguhkan iman kami, agar kami semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, pergumulan, sesulit, seberat apapun itu. Penderitaan tidak akan membawa kami pada kesia-siaan. Apabila kami tetap bertekun dalam iman, maka pada akhirnya kemenanganlah dan kesukacitaanlah yang akan kami peroleh. Kami percaya firman Tuhan ini yang akan tetap terus memberi kesentosaan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dengan tugas kerja rencana kami, Tuhan yang akan memberkati kami dan Tuhan yang akan membuat kami sukses dan berhasil. Maka dijauh-jauhkanlah kepada kami segala hal yang jahat. Dijauh-jauhkanlah kepada kami segala mara bahaya. Dijauhkanlah kepada kami segala sakit penyakit. Dan dijauhkanlah kepada kami penularan wabah virus corona. Kami percaya doa kami saat ini menjadi kekuatan iman untuk kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan,
di tengah-tengah penderitaan yang kami hadapi. Maka terpuji Engkau Tuhan, ini yang menjadi doa kami, syukur dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menolong dan akan memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.